mereka jauh lebih senang daripada orang-orang yang muslim. Ini yang dirasakan oleh orang-orang kafir ataupun orang-orang yang non-Islam. Bahkan ada nikmat yang dirasakan oleh binatang makhluknya Allah ataupun semua makhluk hidup yang lainnya, nikmat hidup ataupun mereka bisa nikmat makan. Namun ada nikmat yang khusus. Nikmat yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Lalu daripada nikmat iman, nikmat Islam, tidak setiap muslim juga ada merasakan satu nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh ulama itu adalah nikmat taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat taufik? Diberikannya seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala satu nikmat untuk menjalankan ketaatan. Diberikannya dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk menjauhi kemaksiatan. Jadi berkumpulnya kita di tempat yang seperti ini, hadirnya kita di tempat seperti ini, dan alhamdulillah dibangunnya pondok pesantren ini, dan kita merayakan ataupun haflah di sini hafizul Quran yang ada di tempat ini, merupakan suatu nikmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak saudara kita muslim yang di luar sana, mereka muslim, mereka beriman, namun mereka tidak diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan atau menghadiri hal-hal yang seperti ini. Mereka hirman, mereka tidak mendapatkan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu nikmat-nikmat yang seperti ini haruslah kita raih, bukan hanya berdoa. Jadi ingin mendapatkan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, selain kita berdoa kepada Allah, meminta, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita raih, kita gapai. Makanya seorang ulama menyebutkan sangatlah bersalah, sangatlah keliru dan maghrur seseorang yang setiap harinya meminta nas'alukallahul jannah, meminta setiap hari surganya Allah Subhanahu wa taala, namun perilakunya jauh dari surga. Meminta dari Allah Subhanahu wa taala jauh dari neraka, namun perilakunya sebagai ahlun nar. Oleh sebab itu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, selain kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, kita raih, kita gapai, kita jalani, kita kerjakan, kita amalkan, dan kita tidak boleh jauh-jauh dari tempat yang seperti ini. Karena tempat-tempat yang seperti ini merupakan magnetis, merupakan magnet, merupakan pendekat kita, merupakan charger yang mengisi hati kita, yang menguatkan iman kita. Oleh sebab itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebutkan di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman yazid wa yanqus. Imannya seseorang bisa bertambah, bisa berkurang. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf menyebutkan hadis ini dan mengartikan hadis ini. Imannya seseorang bisa bertambah, bisa berkurang. Kita bisa perhatikan dan kita bisa rasakan. Imannya seseorang bisa bertambah dan bisa berkurang karena suatu tempat. Imannya seseorang bisa bertambah dan bisa berkurang karena duduk bersama satu orang. Imannya seseorang bisa bertambah, bisa berkurang karena ada sesuatu di depannya. Imannya seseorang bisa bertambah, bisa berkurang karena orang-orang yang di sekitarnya. Yang sering kita merasakan, iman kita ketika berada di satu majelis, iman kita ketika kita berada di pondok pesantren, iman kita ketika kita berada di depan tuan guru, iman kita ketika kita ziarah, iman kita di depan orang-orang yang soleh. Beda dengan iman-iman kita setelah kita jauh dari orang-orang tersebut. Iman kita ketika kita selesai dari ziarah kubur,
iman kita ketika kita jauh dari para tuan guru ataupun pondok pesantren, keluar dari majelis taklim, sudah berubah iman kita, sudah tidak lagi kuat seperti ketika kita duduk di depan mereka, di depan para tuan guru, di depan para kuburan-kuburan yang keramat ataupun yang diziarahi, ataupun di depan ulama-ulama yang soleh. Oleh sebab itu, tempat-tempat yang seperti ini merupakan magnetis, merupakan sesuatu penguat iman yang harusnya kita raih, yang harusnya kita selalu berusaha mendekati diri kita agar tidak jauh-jauh dari tempat tersebut, khususnya majlisul ilm. Karena dengan majlisul ilm ataupun pondok pesantren akan memperbaiki bagaimana tatanan hidup kita di dalam dunia ini, akan memperbaiki bagaimana kita hidup di dunia ataupun mengerjakan tugas kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk diingat, tugas kita hanya di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan intinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Imam Ghazali, bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sempurna takwanya seseorang kecuali dia memahami dan mengetahui bagaimana aturan takwa tersebut. Yang pastinya seseorang yang sebagai penjahit bekerja menjahit pakaian, ataupun sebagai montir, ataupun sebagai tukang mesin, ataupun sebagai tukang bangunan, sebelum mengerjakan pekerjaan itu, dia mengetahui dan mempelajari pekerjaan tersebut, lalu baru bisa menjalankan tugasnya. Kita sebagai manusia diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita lengkap, agar ibadah kita maksimal. Jadi caranya dengan kita menghadiri, duduk dengan majelis taklim,